Butuh satu pelukan. Bab 78. Jalan ini bukanlah jalan yang mudah dilewati. Semua penuh dengan lubang. Ditambah Yuki memakai high heels. Yuki merasa sangat kesusahan. Orang-orang kaya ini, bagaimana bisa begitu pelit? Mengapa tidak membiarkan jalan ini di semen, supaya lebih mudah untuk berjalan? Yuki berbisik memutari semak belukar. Tiba-tiba, sebuah lengan besar dengan tenaga kuat menariknya. Yuki masih mengira kalau itu adalah Rehan. "Bukankah kamu menyuruh aku pergi?" Dia baru saja berkata, sudah ada satu tangan lagi yang membekap mulutnya. Tidak benar, ini bukanlah Rehan. Rehan memiliki aroma yang wangi, sedangkan pria di sampingnya hanya memiliki bau keringat yang menyengat. Sebenarnya, siapa dia? Yuki terkejut dan mengeluarkan jeritan melengking. Mulutnya dibekap dengan erat. Jeritannya ditahan oleh seutas kain dan suaranya berubah menjadi em-em. Tidak usah berteriak, atau aku akan menyakiti wajahmu. Sebuah benda dingin yang tajam menempel di lehernya. Yuki tidak perlu melihat juga sudah bisa mengetahui kalau itu merupakan pisau yang tajam. Di tengah bibirnya yang dibekap, Yuki teringat ketika masa kuliah dia pernah diajarkan cara perlindungan. Ketika bertemu dengan penculik, jangan pernah membuat mereka marah. Harus berpikir cerdas. Ini merupakan hutan. Lawan bukan hanya satu orang saja. Dia berteriak juga tidak ada gunanya. Penculik merasa puas melihat Yuki. Pisau telah dimasukkannya kembali. Tetapi setelah itu, sebuah tali mengikat pergelangan tangan Yuki. Mulutnya ditertempeli oleh lakban. Otak Yuki sedang berpikir keras. Dia bukankah hanya seorang simpanan? Tidak punya hak apapun. Mengapa mereka mau menculiknya? Apakah untuk mengancam Rehan? Yuki tertawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Yuki tidak memiliki muka setebal itu. Memakai dia untuk mengancam Rehan. Rehan bagaimana bisa menganggapnya sebagai suatu masalah? Yuki didorong memasuki sebuah mobil berwarna hitam. Di hutan ini mempunyai dua jalan. Satu adalah jalan kecil, jalan utama yang menuju jalan besar, dan masih ada satu jalan lagi yang mengarah ke Bukit Hijau melalui belakang pila. Yuki dilempar masuk ke dalam bagasi. Sama sekali tidak bisa melihat keadaan di luar. Dia berusaha menajamkan pendengarannya. Berharap bisa mendengar suara mobil di jalanan dan juga suara orang lain. Tetapi sangat disayangkan. Hal yang Yuki bisa dengar hanyalah sebuah kesunyian. Hanyalah suara dari mesin mobil. Hati Yuki merasa sangat takut. Sepertinya mobil ini ingin membawanya ke Bukit Hijau. Bukit Hijau merupakan tempat yang sangat terpencil. Orang-orang ini tidak begitu sederhana menculiknya. Air mata Yuki pun mulai berjatuhan. Bayinya yang bahkan belum sempat melihat dunia ini, sudah harus dengan ibunya bersama, tidak mengetahui harus meninggalkan dunia inikah atau tidak. Yuki merasakan hatinya tercabik-cabik, rasa sakit yang luar biasa. Stephen sedari tadi berjalan di jalan kecil, sudah kehilangan jejak Yuki begitu lama. Matanya sempat melihat Yuki berbelok, menghilang di belakang pepohonan. Di belakang hutan sudah merupakan jalan yang menuju jalan utama. Sepertinya Yuki sudah pergi dengan menggunakan taksi. Stephen berlari semakin cepat. Angin bertiup kencang di telinganya. Tidak tahu kenapa, Stephen memiliki perasaan yang buruk. Meskipun penjagaan di sini tidak buruk, tetapi mau bagaimanapun, Yuki merupakan seorang wanita. Sendirian berjalan di malam hari,
itu sangatlah tidak aman. Setelah melewati hutan, Stephen sudah bisa melihat jalan besar. Stephen membuka mulut bersiap untuk berteriak memanggil Yuki. Terus berteriak, tetapi sama sekali tidak ada yang menjawab. Bahkan sama sekali tidak melihat adanya bayangan Yuki. Dengan tergesa-gesa hingga dahinya mengeluarkan banyak keringat. Yuki, pergi kemana? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Teriakan Stephen bergema di udara. Suasananya berasa sangat dingin. Pandangan Stephen melihat ke seluruh arah, berharap Yuki hanya sedang bercanda dengannya. Dia sedang bersembunyi di belakang pohon. Dan tidak lama kemudian, dia akan muncul dan tertawa sekencang-kencangnya. Tetapi harapan Stephen tidak terjadi sama sekali. Suara tenggorokannya juga sudah hampir habis. Tetapi Yuki masih belum juga menampakkan dirinya. Tiba-tiba, pandangan Stephen tertuju kepada sebuah benda yang tersangkut. Di bawah sinar lampu, di arah jalan menuju Bukit Hijau, terlihat sepasang hiasan bunga iris biru. Stephen menunduk, mengambil hiasan bunga itu. Di tanah ada juga bekas jejak kaki yang sangat berantakan, high heels, dan masih ada jejak beberapa pria yang menggunakan sepatu kulit. Tidak benar, pasti terjadi sesuatu kepada Yuki. Stephen mengendarai mobilnya pergi seperti orang gila. Di dalam Bukit Hijau, sebuah pisau tajam merobek lakban yang sedari tadi mengunci mulut Yuki. Sambil tersenyum licik dia berkata, "Gadis kecil, kamu bisa mengatakan kata-kata terakhirmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi." Yuki berusaha menahan rasa takutnya, berusaha membuat suaranya terlihat stabil. "Siapa yang menyuruh kalian?" Pria yang mempunyai bekas pisau di wajahnya tertawa sambil tersenyum licik. "Siapa yang menyuruh kami? Itu tidaklah penting. Yang kamu perlu tahu kalau hari ini adalah hari kematianmu." Penculik lainnya yang bertubuh lebih kurus menatap Yuki dalam-dalam, menjulurkan tangannya dan meraba dada Yuki. Berkata kepada penculik yang memiliki luka sayatan pisau di wajahnya itu, "Kakak kedua, kamu jangan melihat bahwa wanita ini sangat kurus. Di tubuhnya masih ada hal bagus. Kalau aku pikir, jika kita langsung membunuhnya, akan sangat disayangkan. Maukah kita..." Hehehe. Yuki merasa dirinya sudah dibasahi oleh keringat dingin. Jika benar sampai Yuki dilecehkan oleh mereka berdua, maka lebih baik dia mati saja. Penculik yang memiliki bekas luka di wajahnya menggelengkan kepalanya. "Jangan bermimpi begitu banyak. Pelanggan kita sudah memberitahu, kita harus membereskannya dengan sempurna. Tidak boleh memberikan bekas apapun." Penculik yang bertubuh kurus itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Anak gadis yang begitu pres, dan hanya begini dia hidupnya sudah berakhir. Sungguh sangat disayangkan." Begitu mendengar percakapan penculik itu, Yuki merasa sedikit lega. Tidak bisa. Dia tidak bisa begini saja mati. Dia harus bisa mengulur waktu sebisanya. Siapa yang tahu kalau keadaannya nanti bisa bertukar. "Kakak, apakah kamu melihat perhiasan berharga yang aku pakai ini? Satu set perhiasan ini harganya sangat mahal. Satu cincin di tanganku saja bernilai puluhan juta. Semua perhiasan ini untuk kalian. Bagaimana?" Tanya Yuki, ingin bernegosiasi. Penculik yang memiliki bekas luka itu tertawa dengan lebar.
Jika kamu telah mati, maka barang ini akan dengan sendirinya menjadi milik kami. Yuki merasa gagal. Sepertinya penculik ini tidak akan melepasnya. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang jahat yang tiba-tiba menginginkan nyawanya. Abaiku, ibu bersalah kepadamu. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, semoga kamu masih bisa menjadi anakku. Ibu pasti akan baik-baik menjagamu. Tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Yuki berkata di dalam hati kepada anak yang ada di dalam perutnya. Seperti mendengar suara mobil yang mendekat. Penculik yang bertubuh kurus melihat ke sekitar, lalu berkata kepada penculik yang memiliki bekas luka di wajahnya. Kakak kedua, sebaiknya kita cepat bertindak. Sepertinya ada sebuah mobil yang sedang menuju kemari. Penculik yang memiliki bekas luka di wajahnya menggelengkan kepalanya. Sudah semalam ini, siapa yang akan mengurusi hal yang tidak berguna seperti ini? Biarkan gadis ini mengatakan kata terakhirnya dulu. Kalau tidak, dia tidak akan tenang di alam sana. Takutnya bisa berubah menjadi hantu, lalu menghantui kita. Yuki dengan teliti mendengar suara mobil itu. Di dalam hati sudah ada suatu pemikiran. Membuat raut wajah seolah-olah terlihat sangat ketakutan. Dan dengan wajah meminta belas kasihan, dia berkata, Kakak, sepertinya hari ini aku benar-benar akan mati di sini. Mati ya mati saja. Mau bagaimanapun, manusia juga akan meninggal suatu hari nanti. Tetapi aku sangat berharap setelah aku mati nanti, kalian bisa menguburkanku dengan aman. Penculik yang memiliki bekas luka di wajahnya tertawa. Kamu tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan kami. Yuki memaksakan diri menunjukkan senyumannya. Aku ada banyak uang asuransi di bank. Kamu ke sini, aku akan memberitahukan passwordnya. Uang ini anggap saja sebagai uang untuk pemakamanku nanti. Penculik bertubuh kurus menatap iri penculik yang memiliki bekas luka itu. Penculik yang memiliki bekas luka itu ketika mendengar harta kekayaan, matanya langsung berbinar-binar. Dan dengan tergesa-gesa berjalan menghampiri Yuki. Sesekali melirik penculik kurus itu, mendesak Yuki. Ayo, bicaralah. Yuki merendahkan suaranya. Kakak, kamu sepertinya memiliki hati yang baik. Aku hanya ingin memberitahu kamu seorang. Mari kamu dekatkan telingamu. Penculik yang memiliki bekas luka itu mendekatkan telinganya ke sebelah mulut Yuki. Mata Yuki dengan penuh kemarahan. Anakku, akhirnya ibu bisa membalaskan dendammu. Dan dengan sekuat tenaga, dia menggigit telinga penculik itu. Penculik itu mengerang kesakitan. Darah mengalir di sekujur lehernya. Tetapi Yuki tidak juga melepaskan telinganya. Penculik itu tidak berani banyak bergerak. Takut telinganya akan benar-benar putus. Cepat, jauhkan dia. Penculik yang memiliki bekas luka itu berteriak kepada penculik yang kurus. Penculik kurus itu mengayunkan pisaunya ke arah Yuki. Dalam hitungan detik, Yuki menutup matanya. Dia merasa ketakutan. Dor! Terdengar suara tembakan. Penculik kurus itu jatuh ke tanah. Penculik yang memiliki bekas luka itu tidak memiliki cukup waktu untuk memberi reaksi. Kembali terdengar suara tembakan. Tubuhnya juga terkena tembakan. Terhampar jatuh ke tanah.
Yuki dengan hati-hati membuka matanya. Tidak percaya di depannya terlihat seorang pria yang sibuk berlari ke hadapannya. Dia adalah Stephen, kakak kelasnya. Stephen sibuk melepaskan ikatan pada tubuh Yuki. Setelah berhasil terlepas, kaki Yuki berasa sangat lemas dan langsung terjatuh ke tanah. Tetapi ditahan oleh Stephen yang menyelamatkannya dan dipeluk dengan erat. Ketika sekali lagi membuka matanya, Yuki sudah berbaring di sebuah rumah yang asing. Ini merupakan kamar yang memiliki aroma segar samar-samar. Udaranya yang sangat nyaman. 10 meter di depan ranjang ada sebuah meja bekerja. Stephen sedang duduk membelakanginya, sedang melakukan sesuatu di depan laptopnya. Yuki ingin berbicara, membuka mulutnya. Tetapi yang keluar hanyalah suara seperti orang bisu. Suara lemah Yuki masih bisa terdengar oleh Stephen. Dia berdiri berjalan mendekati Yuki. Kemeja yang bersih, dengan 2 kancing longgar, mantel coklat muda, temperamen yang hangat. Sepasang mata coklat yang memancarkan kebahagiaan. Bibir pucat dengan senyuman berkata kepada Yuki. Yuki, kamu sudah bangun? Air mata Yuki tiba-tiba mengalir keluar. Pada waktu yang sama, Stephen menarik Yuki masuk ke dalam pelukannya. Merasa takut, lemah, dan masih ada anaknya yang putih bersih yang tidak bersalah, membuat air mata mengalir dengan deras, sama sekali tidak bisa berhenti. Kontrak rehan, selingkuhan, semua pergi mati saja. Pada saat itu juga dia membutuhkan suatu pelukan yang bisa membuat dia menangis meluapkan segala ketakutan dan kelemahannya. Di dalam pelukan Stephen, Yuki meletakkan kepalanya di atas bahu Stephen. Menangis hingga tuntas, menangis begitu parau. Stephen dengan lembut menepuk-nepuk punggung Yuki. Lalu dia pun berkata, Sudah, jangan takut lagi. Ada kakak di sini. Apapun tidak perlu ditakuti lagi. Kak Stephen, apakah wajahku sekarang sangat menakutkan? Yuki merebahkan kepalanya di atas bahu Stephen, karena tidak ingin melihatkan wujudnya setelah menangis. Tidak. Yuki kecilku selamanya adalah yang paling cantik. Suara Stephen terdengar begitu lembut di telinganya, membawa suatu rasa aman yang besar.